Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Waqad qala azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul kembali di rumah makan ini, insyaallah diliputi dinaungi dengan barokahnya Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diistiqomahkan, diberikan keteguhan hati untuk selalu istiqomah dalam kebaikan-kebaikan ini. Kemudian salawat serta salam semuanya tetap tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang selalu istiqomah berjuang di atas jalan kebaikan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mulai saya memperkenalkan diri dulu ya, karena baru perdana saya disingkat perdana tapi tensi. Saya Ahmad Fajar ya, Ahmad Fajar, perincangi Pak Fajar, Fajar junior, ini Fajar senior. Rumahnya di Temanggung, asli Solo tapi sekarang di Temanggung tinggalnya karena istri dia asli Temanggung. Alhamdulillah setiap hari sebenarnya sering wirawiri sini karena anak saya sekolah di SDIT Risalah, alhamdulillah. Tapi baru kali ini saya menyempatkan diri untuk hadir di sini menemani niki Ustadz Imron Rosadi, teman saya dulu waktu di Ma'had. Sebelumnya saya mulai dulu dengan membacakan biodata penulis, biodatanya beliau. Ya, namanya Ustadz Imron Rosadi, sarjana sosial MHI Magister Hukum Islam. Jadi alamatnya rumah beliau masih aslinya dari Rengat Riau, tapi sekarang sudah mulai domisili di Solo ya. Insyaallah kedepannya nanti bisa membaur dan membersamai teman-teman yang ada di Jawa Tengah ataupun Solo pada khususnya. Kemudian riwayat pendidikannya mulai dari SLTA dari Al-Mutakin Jepara, kemudian sarjana S1-nya di STIPTI Jakarta, kemudian S2-nya di UIN Suska Riau, Magister Hukum Islam, Hukum Keluarga Islam atau lebih ke konsentrasi tafsir hadis di UIN Suska Riau, kemudian S3-nya di Riau, UIN Suska Riau. Kemudian pengalamannya beliau yang pertama menjadi manajer Majlis Al-Hijrah tahun 2016 dan 2019. Kemudian menjadi manajer Baitul Mal Indragiri tahun 2019 sampai 2023. Kemudian beliau juga sebagai staf pengajar Pondok Tahfidz Jamiul Hufaz tahun 2014 sampai 2016. Kemudian beliau juga pengajar SMP IT Al-Falah tahun 2021 sampai 2022. Untuk kegiatan beliau selama ini adalah yang pertama sebagai manajer Mafa Studio tahun 2023 sampai sekarang. Kemudian direktur utama dari Amal Cinta Al-Aqsa atau biasa disingkat dengan ACA dari 2020 sampai sekarang. Kemudian juga beliau ketua Yayasan ACA dari 2020 sampai sekarang. Kemudian beliau sebagai pembina Yayasan Syariah Islam Indragiri dari 2020 sampai sekarang. Kemudian ketua Dewan Pengawas Syariah BMT Indragiri Riau dari 2016 sampai sekarang. Kemudian ketua Dewan Pengawas Syariah BMT Amanah Riau 2019 sampai sekarang.
dan yang terakhir Ketua Dewan Pengawas Syariah BMT Insan Indonesia Madani dari 2023 sampai sekarang. Jadi kemudian riwayat kerelawanan pernah ke gempa Lombok 2018, kemudian relawan tsunami Palu 2018, relawan tsunami Banten 2018, relawan kemanusiaan Rohingya 2017, dan relawan kemanusiaan Palestina langsung hadir ke Palestina tahun 2021 dan 2023 kemarin. Demikian biodata singkat dari pemateri yang akan kita simak pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu mari kita simak, mari kita dengarkan pemaparan dan penuturan dari beliau, nasihat dari beliau, apa yang bisa mendatangkan manfaat bagi kita semuanya kita catat dengan baik, kita dengarkan, kita amalkan sebisa kita, semampu kita. Untuk mempersingkat waktu nanti pengajian sebentar, kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Jadi nanti selain dengan nyimak apa yang disampaikan oleh beliau, juga dengan mempersiapkan, boleh ditulis dalam pikiran atau ditulis dengan tulisan pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan kepada beliau kaitannya dengan materi yang akan disampaikan pada hari ini, ataupun kaitannya dengan kondisi teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina pada hari ini. Maka dari saya, waktu dan tempat kami persilahkan sepenuhnya kepada beliau Ustaz Amir Rosadi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Arif, yang semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengabdikan dirinya, hartanya, keluarganya, waktunya, potensi dan tenaganya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Para al-aba dan ummahat, para akhwat dan ikhwan semua yang hadir pada kesempatan kali ini, juga semoga senantiasa diberikan keistiqomahan untuk senantiasa memaksimalkan titipan-titipan Allah kepada kita hari ini untuk kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Terima kasih sebelumnya sudah mengizinkan kami untuk bisa bersilaturahmi di bulan yang mulia, pada momentum yang mulia, karena kita hari ini sudah masuk bulan Dzulhijjah. Sebelumnya kalau kita lihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hari-hari terbaik ini ada pembahasan yang menarik Bapak Ibu. Allah menciptakan 12 bulan dalam setahun. Inna iddatasy syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Ada 12 bulan yang Allah ciptakan, mulai dari bulan Muharram sampai Dzulhijjah. Ini bulan terakhir pada tahun ini. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan itu ada 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 bulan haram itu? Enggak ada dalam Quran, adanya dalam hadis. Rasulullah bersabda, salasun mutawalliyat wa wahid ma waqa baina Jumada wa Sya'ban. 3 bulan haram itu, bulan yang dimuliakan itu. Jadi kalau dalam bahasa Arab beda satu huruf saja maknanya bisa 180 derajat. Haram itu kemuliaan, ada alifnya, roknya panjang. Kalau haram itu haram, sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masjidil Haram itu masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salasun mutawaliyah, 3 berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram.
Jadi kemarin sudah kita lewati satu bulan haram yang pertama, ini bulan haram yang kedua yang berurutan, dan besok awal tahun adalah bulan haram yang ketiga. Wa wahid ma waqa baina Jumada wa Sya'ban, satu bulan lagi terletak antara bulan Jumada, yaitu Jumadal Akhirah, dengan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Artinya apa Ibu dan Bapak-Bapak sekalian? Hari ini kita berada dalam satu bulan yang mulia. Bahkan sampai ahli tafsir saja berbeda pendapat tentang penafsiran makna walayalin asyr, wal fajr walayalin asyr. Dalam surat Al-Fajr ayat 2 itu hampir jumhur mufassir, Ibnu Abbas, kemudian Mujahid, mereka menafsirkan walayalin asyr adalah asrul awal min Dzulhijjah, bahwa 10 malam yang dijadikan sebagai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam Quran selalunya Allah memberikan qasam, yaitu sumpah dengan mengawali dengan harful waw, huruf waw itu waw qasam, wasyams demi matahari, wal lail demi malam, wan nahar demi siang, wassama demi langit, wal ard demi bumi. Semua yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala pasti bukan perkara yang remeh, bukan perkara kecil. Nah, ini ada satu momen, satu waktu yang juga dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu walayalin asyr, demi waktu malam-malam yang 10. Apa malam-malam yang 10 itu? Para mufassir tadi saya sampaikan, jumhur ulama tafsir menafsirkan walayalin asyr adalah 10 awal Dzulhijjah. Sebagian kecil mufassir mengatakan walayalin asyr adalah asrul awakhir min Ramadan, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tapi itu pendapatnya sedikit, termasuk diantaranya adalah sebagian ulama madzhab Syafi'i yang menafsirkan bahwa walayalin asyr, yaitu Al-Fajr ayat 2 itu sebagai 10 malam terakhir bulan Dzulhijjah. Lebih sedikit lagi ada yang mengatakan walayalin asyr adalah 10 awal Muharram. Itu pendapatnya lebih sedikit lagi. Tapi intinya, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama, yang jelas kita hari ini berada di walayalin asyr, di waktu-waktu yang terbaik yang sepanjang tahun yang Allah siapkan bagi orang-orang beriman. Maka mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan, memanfaatkan waktu yang Allah berikan ini untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, nanti insya Allah saya akan menyampaikan materi sedikit saja, sisanya kita akan diskusi. Saya ingin lebih berdiskusi terkait dengan bagaimana nasib saudara-saudara kita di Gaza hari ini secara politik, kemudian secara bantuan seperti apa, bahkan bagaimana sikap negara-negara Arab, negara-negara Teluk yang hari ini berada di sekitar wilayah Palestina, Mesir, Jordan, dan lain sebagainya. Saya awali materi saya pada pagi hari ini. Tadi insya Allah saya sudah diperkenalkan oleh Ustadz Fajar bahwa hari ini saya memang berfokus di Aceh Indonesia. Terhitung dari awal tahun kemarin saya sudah stay di Solo untuk membersamai teman-teman Aceh. Intinya adalah kita pengen membangun satu lembaga kemanusiaan yang dulu Pak ya, Bapak Ibu sekalian, dulu saya ketika menjadi relawan Palestina itu belum punya lembaga kemanusiaan. Kemudian kita pengen punya satu lembaga yang donasi itu tidak dipendam. Jadi berapapun dapat di akhir bulan, tutup buku awal bulan disalurkan. Berapa dapat di akhir bulan, tutup buku awal bulan disalurkan, sehingga tidak ada dana mengendap di rekening. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin menjadi fasilitator lembaga-lembaga kemanusiaan kecil yang mereka ingin melakukan branding di Gaza terutama ya, karena tim kita di Gaza. Jadi bagaimana mereka bisa melakukan kontribusi untuk Palestina, kemudian mendapatkan trust dan kepercayaan dari umat, tentu dengan memberikan laporan dan distribusi. Itu saja 2 poin kita. Bahkan yang ketiga, kita punya cita-cita menghidupi lembaga ini dari wakaf, artinya operasional kita dari unit usaha, termasuk dari BMT dan lain sebagainya, ya, lembaga keuangan syariah. Itu nanti kita cerita ya, tapi yang penting adalah saya hadir di sini silaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian yang mungkin selama ini pernah
atau sering bermuamalah dengan Aca atau menitipkan donasinya, kami ucapkan jazakumullah khairan. Karena berapapun yang kita kontribusikan, semoga itu menjadi semacam hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita hidup di era ketika umat Islam menjadi bulan-bulanan atau menjadi sasaran atau menjadi target diobok-oboknya persatuan dan ukhuwah kaum muslimin. Mulai dari, kalau kita urutkan ya, perang, kalau kita hitung dari tahun 2000 saja, perang Afghanistan, berapa ratus ribu nyawa kaum muslimin yang melayang. Afghanistan, Chechnya, Irak, kemudian mundur lagi ke belakang Suriah, mundur lagi ke belakang Rohingya, mundur lagi ke belakang Uighur, termasuk Palestina yang sejak 1948. Berapa juta nyawa kaum muslimin melayang. Padahal Rasulullah SAW sampai mengatakan, lazawal dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin mu'min. Hancurnya dunia ini, kata Rasulullah SAW, itu lebih ringan di mata Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya seorang muslim secara zalim. Hari ini bukan satu aja, Pak. Ribuan, jutaan kaum muslimin yang meregang nyawa. Bukan hanya para prajurit muslimin yang terkena dampaknya, para wanita, bahkan anak-anak. Hari ini kita hidup di era ketika kaum muslimin jadi bulan-bulanan. Tapi kita ingin melihat secara sejarah, secara historis, sebenarnya apa yang terjadi, apa yang membuat kita kaum muslimin ini selemah ini. Tentu Rasulullah sudah menubuatkan itu, sudah memberikan sinyal. Apa kata Rasulullah SAW dalam satu hadis yang membuat kita merenung, Pak? Beliau mengatakan, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya lupa awal hadisnya ini. Badiru bil amal fitanan. Segeralah kalian beramal soleh sebelum datang sebuah masa yang penuh dengan fitnah. Badiru bil amal fitanan kaqito illailil mudlim. Di mana ketika fitnah itu datang, kondisi umat Islam seperti malam yang gelap gulita tanpa cahaya. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi beriman, sore kafir. Aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau sore beriman, pagi kafir. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Mereka menjual agamanya demi harta dunia yang sedikit. Itu sinyal dari Nabi yang pertama, di mana umat Islam berada di keterombang-ambingan tanpa arah dan tujuan. Sinyal yang kedua, Rasulullah SAW bahkan mengatakan, yusiku antada alaikumul umam kama antada akalatu ila qash'atiha. Sekarang kita bisa lihat gambarannya, Pak. Bapak Ibu bisa lihat di media sosial, ada satu piring makanan diletakkan di tengah-tengah penduduk Gaza hari ini. Bagaimana nasibnya itu? Itu orang berebut, sikut kanan sikut kiri, yang penting bagaimana dia dapat makanan dan dia bisa makan. Kata Rasul, yusiku antada alaikul muwam kama antada al-akalatu ila qash'atiha. Akan datang satu masa umat Islam jadi bahan rebutan, bahan injak-injak, diinjak-injak harga diri kaum muslimin. Kata para sahabat, ya Rasulullah, amin killatina yawma idin. Apakah karena jumlah kita sedikit makanya kita jadi bulan-bulanan, jadi bahan ejekan, jadi bahan target penyiksaan dan seterusnya? Kata Rasul, enggak. Bal antum yawma idzin katsir. Bahkan kalian saat itu jumlahnya banyak. Ini enggak logik, Bu. Bapak Ibu sekalian, enggak masuk dalam pikiran para sahabat. Perang Badar, perang Hunain, perang Ahzab, Khandaq, perang Tabuk, itu jumlah umat Islam jauh lebih sedikit daripada orang-orang kafir, dan itu menang. Tapi kok Nabi tiba-tiba bilang
Jumlah umat Islam itu banyak tapi kalah. Itu dua hal yang gak masuk akal di kalangan para sahabat. Yang sedikit aja menang, kenapa yang banyak kalah? Gitu Bu. Makanya para sahabat tanya, kenapa umat Islam saat itu jadi bulan-bulanan? Apakah memang jumlahnya karena sedikit? Kata Nabi, enggak, jumlah kalian banyak. Walakinnakum gutha kagutha isail. Tapi jumlah kalian banyak itu bahkan seperti buih di lautan. Buih itu Bu, kita tiup saja dia pecah. Nggak perlu kekuatan, nggak perlu disentil, nggak perlu dilempar batu, kita tiup, buih itu pecah. Walakinnakum gutha kagutha isail. Jumlah kalian banyak tapi kualitasnya nol, kata Nabi. Ada dua faktor yang menyebabkan itu. Satu, lihubbikumud dunya wa karahiyatukumul maut. Karena cinta dunia dan takut mati. Oh ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi, kalau kita renungkan dan kita buka sejarah, dari perubahan satu dinasti ke dinasti Islam lainnya, dari satu kekuasaan kaum muslimin ke kekuasaan Islam kaum muslimin lainnya, itu pasti naik dan runtuhnya itu disebabkan karena faktor persatuan umat Islam yang terganggu. Saya kasih contoh saja Bu. Saya pernah nulis satu tulisan, judulnya Hari ini seperti hari kemarin. Maksudnya gini, dulu Spanyol atau Andalus atau Maghrib itu pernah berada di dalam wilayah kekuasaan kaum muslimin. Di sana tegak berdiri masjid besar milik umat Islam, yaitu Masjid Al-Hamra. Dan sejarah itu masih ada sampai sekarang di Maghrib ya, di Andalus. Ketika Spanyol dikepung oleh orang-orang kafir, orang-orang kafir mengepung kaum muslimin dan umat Islam bertahan di dalam. Kemudian ditanya, kenapa kalian bisa bertahan selama ini? Apa jawaban kaum muslimin Spanyol saat itu? Kami sedang menanti, menunggu raja-raja Islam yang berada di sekitar kami untuk menolong kami. Apa jawaban orang-orang Spanyol saat itu? Justru mereka sedang duduk ngopi. Ini bahasa saya ya. Justru mereka sedang duduk ngopi bareng kami. Artinya bahwa raja-raja muslim saat itu justru sedang melakukan deal politik dengan orang-orang kafir untuk menghancurkan Spanyol. Hari ini Pak, Bapak sekalian, seperti itulah kondisi Gaza. Saat Gaza, Bapak Ibu mungkin sering ya melihat atau mendengar teriakan orang-orang Gaza ketika diserang itu, Wainal Arab, mana ini negeri-negeri Arab, mana Mesir yang bertetanggaan langsung dengan Gaza, Palestina, mana Jordan, mana Lebanon, mana Uni Emirat, mana Saudi, Suriah alhamdulillah baru merdeka. Mana negara-negara muslim yang kaya, mana Dubai, mana Kuwait dan seterusnya. Hari ini mereka sedang duduk dengan Washington untuk deal politik, Pak. Jadi kalau kita bahkan yang cenderung membantu umat Islam di Gaza hari, justru orang-orang yang berada di luar dari tetangga-tetangganya Palestina. Indonesia salah satunya, Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia contohnya. Bahkan yang lebih menyuarakan di jalanan lebih banyak yang di Inggris yang melakukan demonstrasi daripada di Mesir. Lebih banyak yang di Amerika melakukan demonstrasi yang dilakukan oleh orang-orang ateis yang mungkin mereka nggak beragama untuk kemerdekaan Palestina daripada yang di Jordan. Karena saya mengalami sendiri bagaimana politik Mesir mengekang rakyatnya untuk tidak banyak bersuara tentang itu. Jordan juga termasuk demikian. Wallahu alam ya apa hubungan politiknya seperti apa, tetapi seperti itu yang kami rasakan di sana. Maka Bapak Ibu sekalian, persatuan umat Islam ini menjadi satu hal yang penting untuk kondisi kaum muslim di akhir zaman. Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Ketika Baitul Maqdis atau Al-Aqsa itu direbut oleh pasukan salib sesaat sebelum runtuh, bagaimana kondisi muslim Al-Quds saat itu? Saat itu yang terjadi adalah perang antar madhab.
ketika Al-Quds atau Al-Aqsa dalam penjajahan, berebut dalam pasukan salib, umat Islam sibuk dengan perang antar madhab. Madhab Syafi'i dengan madhab Hambali perang, bahkan memakan korban. Para raja-raja kaum muslimin saat itu sedang sibuk memikirkan urusan pribadi dan perutnya daripada memikirkan perjuangan kaum muslimin yang lain. Sampai satu momentum di mana rakyat sudah mulai geram ini dengan sikap khalifah saat itu. Kenapa Al-Aqsa sedang dijajah tapi umat Islam diam? Itu dikumpulkan, Pak. Potongan-potongan rambut, sisa-sisa rambut dari mayat para korban, dari para wanita dan anak-anak dimasukkan dalam satu karung, Pak. Satu karung dibawa ke istana khalifah, dituangkan di depan singgasana khalifah saat itu, untuk menunjukkan ini korban dari para wanita, ini korban dari para anak-anak, ini rambut mereka, ini kepala mereka, ini tulang belulang mereka yang hari ini menjadi korban pembantaian salib misalnya. Apa jawaban khalifah saat itu? Tunggu dulu ya, saya sedang sibuk. Saya lupa nama burungnya, dia punya burung merpati, ada namanya gitu. Itu udah 3 hari nggak pulang. Jadi kata dia, alhamdulillah, tunggu dulu ya, ini burung saya yang merpati, saya lupa namanya, itu udah 3 hari nggak pulang. Saya selesaikan itu dulu, kalau udah ketemu saya baru urus itu. Bayangkan, sebegitu hancur kondisi umat Islam dalam urusan ukhuwah Islamiyah, sampai-sampai tulang belulang rambut para anak-anak dan wanita yang ditumpahkan di depan istana khalifah itu tidak membuat khalifah bergerak untuk kepentingan kaum muslimin. Maka wajar saat itu Aqsa kembali diambil oleh orang-orang kafir. Bukan salah siapa-siapa. Umat Islam yang hari ini berpecah itu, yang tidak mau duduk bareng walaupun beda madhab, yang tidak mau mempersatukan ukhuwah walaupun berbeda pandangan dalam tata cara sholat dan lain sebagainya, itu ternyata salah satu faktor utama dalam kehancuran. Maka hari ini silakan kita mengambil madhab tertentu. Kita ke Turki, nanti di sana madhabnya banyak Hanafi. Kita akan bingung kenapa duduk tahiyatnya kok iftirosh semua, nggak ada tawaruk di sana. Karena madhab Hanafi nggak mengenal tawaruk. Duduk yang seperti tahiyat kedua itu, Bu, semuanya iftirosh. Mau sholat subuh, mau asar, mau maghrib, di semua tahiyat iftirosh. Kita akan melihat itu. Kenapa mereka sholat subuhnya itu mengakhirkan sampai hampir matahari terbit? Jadi kalau kita masbuk sholat subuh di sana itu ya siap-siap untuk bahkan matahari sudah terbit gitu, karena sholat mereka subuhnya mepet ke matahari terbit. Jangan sampai perbedaan-perbedaan pendapat semacam itu menjadikan hati kita berpecah. Duduk bareng nggak mau. Yang Muhammadiyah nggak mau sholat di masjid NU, yang NU nggak mau sholat di masjid Muhammadiyah. Saya walaupun kadang berbeda pendapat, Bu, dalam satu pendapat misalnya, saya harus paksa diri saya sholat di masjid yang madhabnya beda dengan madhab saya, bukan sekedar ingin memaksa diri ini untuk mereka masih umat Islam loh, mereka masih saudara kita, satu sop dengan mereka itu masih sah sholatnya. Kadang kita harus seperti itu. Maka Masya Allah, ini PR bersama Bapak sekalian. Tidak banyak yang sadar terkait dengan persatuan ini. Dimulai dari mana? Dimulai dari kita. Ketika antar negara sudah mulai terpecah, ya kita nih, antar tetangga, antar masjid, antar ormas Islam dan kaum muslimin harus mulai menyatukan suara. Ini kita di masjid ikhtilaf, beda pendapat sedikit, bikin masjid baru. Beda pendapat sedikit, di majelis taklim nggak cocok, bikin majelis taklim baru, dan seterusnya. Nah, ini kondisi yang ingin saya sampaikan terkait dengan perpecahan, karena fatafshalu wa tadhhabu hukum itu betul-betul jaminan dari Allah. Kalau kalian berpecah, maka harga diri kalian akan hilang. Nah, hari ini kita tidak punya harga diri. Dalam urusan membantu Gaza aja soalnya. Ini saya udah mulai masuk ke materi yang kedua, yaitu terkait dengan bagaimana kondisi Gaza hari ini. Bapak sekalian, kita tahu Gaza itu adalah satu wilayah kecil dari keseluruhan wilayah Palestina.
Satu wilayah kecil ini di tepi baratnya atau di bagian baratnya berbatasan langsung dengan laut, utaranya gerbang yang langsung dikawal dan dijaga oleh Israel, selatan, utara dan timur ya itu dijaga oleh Israel, dan selatannya dijaga oleh pemerintahan Mesir karena berbatasan langsung dengan Al-Arish, dengan Rafah. Jadi Rafah ada dua, Rafah masuk ke wilayah Palestina dan Rafah yang masuk wilayah Mesir. Hari ini adalah hari udah lebih dari 600 hari sejak Oktober 2023. Kita belum hitung dari 1948. Jadi 3 tahun sejak Indonesia merdeka. Sejak Indonesia merdeka 1945, 1948, peristiwa Nakbah pertama. Nakbah itu ketika Israel mendeklarasikan diri sebagai negara dan mengusir penduduk Gaza, penduduk Palestina, sebagian ke tepi barat, sebagian masuk ke wilayah Gaza, sebagian di perbatasan Suriah dan Mesir sama Yordania. Hari ini kondisinya begitu sulit. Makanan, bagaimana cara bantuan masuk ke dalam dan bagaimana cara kita mendistribusikan itu kalau kita pikir-pikir, masya Allah ya. Saya kasih contoh gini Bu, bank di sana nggak ada, udah nggak ada bank yang buka. Terus gimana kita ngirim bantuan ke sana? Kita transfer. Jadi kita ada satu rekening, satu ATM yang dibawa oleh relawan kita di sana. Jadi akhir bulan tutup buku, awal bulan kita transfer ke rekening teman-teman di Gaza. Terus gimana ngambil uangnya di mana? Ngambil uangnya sama mafia. Karena bank sudah nggak buka, maka yang beraksi di sana siapa? Mafia-mafia yang datang dari Mesir. Mereka datang dari Mesir bawa uang, bawa dolar. Kemudian relawan kalau punya dana itu ngambilnya sama mafia itu. Money changer lah, tapi perorangan. Pajaknya berapa Bu sekarang? Pajaknya fluktuatif 25 sampai 30%. Jadi kalau kita ngirim uang 1 miliar, itu yang bisa diambil sama relawan cuma 700 juta. 300 masuk mana? Masuk ke kantong penjahat-penjahat perang. Yang mereka tentu dapat perlindungan dari Mesir, dari Israel. Tapi itu harus kita lakukan demi para korban di kamp-kamp pengungsian itu bisa bertahan hidup gitu. Loh, Ustaz katanya nggak ada bantuan masuk, ada, tapi dijual. Jadi mafia masih bisa masukin bantuan, tapi sampai di dalam dijual, harganya luar biasa mahal. Satu karung beras 20 kilo itu sekarang harganya $1.000, 17 juta. Itu satu karung kita belinya. Jadi kalau kita donasi, misalnya makanya kalau saya staff ini, teman-teman relawan Aceh ini minum air mineral nggak habis, saya omelin tuh. Ini kalian ini sisa sedikit di sana itu berharga, menyambung nyawa ini. Makan nggak habis, kepikiran yang di sana itu. Satu karung $1.000. Bawang bombay, ini kemarin baru dapat dari relawan bawang bombay. Itu kan kita belinya di sini per kilo Bu ya. Di sana satu butir dipotong 4. Satu butir dipotong 4 terus dibungkus plastik. Itu satu potongnya harganya $15. 75.000 Bu. Itu seperempat potong itu. Telur ya harganya satu papan itu 400 sampai 600.000. Ayam 1 kilo 400.000. Tapi itu kita harus tetap beli dan distribusi untuk menyambung hidup itu saudara-saudara kita di Gaza. Kenapa nggak belanja di Mesir aja Ustaz? Saya kasih tahu. Kalau kita belanja di Mesir, beli tepung memang harganya normal. Tapi pertama kita harus ikut antri di perbatasan Rafah. Entah berapa bulan harus ikut antri itu. Dan selama itu kita harus bayar sewa truk.
Dan ketika sudah diizinkan masuk, kita harus bayar $20.000 di perbatasan agar bantuan kita masuk ke dalam. Berapa $20.000 itu, Bu? Kalau sekarang dolar anggap aja murahnya 15.000, 300 juta, Bu. Padahal kita ngisi satu truk 10.000, misalnya $10.000. Kita harus bayar ke pemerintah Mesir $20.000 untuk bantuan itu bisa masuk. Makanya dari kemarin saya bersama ketua perwakilan kita di Gaza untuk distribusi itu, kita jangan sampai ngambil belanja di Mesir. Kita cukupkan diri untuk beli di dalam, walaupun mahal, yang penting langsung bisa manfaatnya dimanfaatkan oleh para korban di kamp pengungsian itu. Begitu kondisinya hari ini, Bu. Relawan kita 2 udah syahid. 1 namanya Musa. Kemarin Musa dengan 4 anaknya setelah membagikan air pulang, rudal jatuh, dia beserta 4 anaknya syahid. Itu awal-awal perang. Mungkin sebulan yang lalu ada relawan kita namanya Yasir. Yasir itu punya anak perempuan kecil sama istrinya sedang hamil, mau lahiran. Dia bilang ke kita, saya mau ikut penyaluran Idul Fitri kemarin, Bu. Setelah Idul Fitri kita penyalurannya baju baru untuk Idul Fitri gitu. Ya Ustaz, kok masih ada baju baru? Iya, karena toko-toko yang belum hancur itu barang-barangnya masih ada di dalam. Baju-baju lama itu kalau kita belanja terus bawa keluar ke toko, itu pasti bakal jadi rebutan. Makanya kemarin teknisnya anak-anak yatim dan anak-anak kecil itu kita bawa masuk ke dalam. Di dalam itu kita salurkan, suruh milih baju-bajunya, terus kita pakaikan, benar mereka keluar. Nah, relawan kita ini namanya Yasir, beliau ini perawat. Jadi hari-harian kerja di rumah sakit, merawat para korban yang luka. Setelah itu pulang ke rumah. Tapi waktu itu dia minta izin, saya mau ikut penyaluran katanya. Oh ya, kita izinkan. Ikut penyaluran, dia harapannya adalah dapat 1 atau 2 baju untuk anaknya yang perempuan di rumah. Setelah menyalurkan, ambil video terakhir, ambil video dan lain sebagainya. Setelah dari distribusi bantuan Idul Fitri kemarin ini, beliau pulang ke rumah sakit, bekerja seperti biasa. Sebelum dari rumah sakit, beliau pulang naik mobil 3 orang, dokter, beliau Yasir ini beserta 1 supir. Di perjalanan pulang, roket jatuh, mobilnya hancur dan semuanya syahid di tempat. Anaknya baru mau lahiran itu. Jadi seminggu setelah itu kurang lebih baru anak yang kedua lahir tanpa ayah. Nah, ini kondisinya di sana seperti itu. Jadi bantuan masuk kita harus bayar, atau ada bantuan masuk ke dalam juga harus dibeli dengan harga mahal. Tapi kalau mau gratis, bantuan yang masuk pertama nggak menentu, yang kedua kalaupun masuk sedikit nggak bisa dibagikan secara merata. Misalnya ada yang bantuan masuk dari UNICEF misalnya, atau dari NGO besar skala internasional yang bisa masuk, ya bantuan nggak seberapa. Sisanya adalah masih mengantri di perbatasan, atau kalau mau masuk bayarnya mahal, atau kalau bisa masuk dibeli di dalam dengan harga yang sangat mahal. Bapak Ibu sekalian, dan itu kondisinya sampai hari ini. Saya kemarin awal tahun berangkat ke perbatasan. Saya ingin waktu itu mau mengeluarkan 2 orang syekh kita dari Gaza, dan saya mau masuk ke dalam. Waktu itu saya berangkat sampai sana kurang lebih bulan Februari. Sampai sana, terus saya langsung ngurus perizinan ke KBRI, ke intelijen Mesir. Termasuk Bapak Ibu, wilayah perbatasan itu ada satu wilayah besar namanya Sinai. Sinai itu dikuasai oleh 1 orang namanya Al-Urjani. Kalau di sini mungkin kelasnya gubernur ya. Dia menggandeng anak presiden. Presiden Mesir sekarang kan Asisi ya. Setelah mengkudeta Mursi kemarin, kemudian Asisi naik, dia punya anak, kemudian digandeng untuk membuat satu travel namanya Yahala. Yahala ini satu-satunya travel yang bisa mengakses warga Gaza keluar dari gerbang Rafah, dan itu harus bayar.
per kepala $5.000. $5.000 kalau kali 15.000 ya tadi 75 juta. Itu per kepala. Waktu itu saya bayar 3. Saya 1, 2 orang yang mau kita keluarkan dari Gaza, 2. Dan setiap hari itu antri ratusan orang-orang Gaza yang sudah di luar mau menyelamatkan keluarganya di dalam untuk bayar itu. Boleh dilihat mungkin ini satu kotak. Ini ukuran berapa kali berapa itu? Mungkin anggap aja 5 kali 5, bahkan lebih besar. Itu dolar setinggi pinggang. Itu uang yang dibayarkan untuk mengeluarkan saudara-saudara kita dari Gaza itu. Saya bayar tanggal 20 waktu itu, 20 Februari. Saya tunggu setiap hari. Jadi prosesnya setelah kita bayar dan kita kontak syekh kita yang berada di Gaza, setiap malam dia ke gerbang. Jadi lihat ke gerbang ada kertas nama-nama yang besok keluar gitu. Setiap malam dia datang ke situ. Dia lihat tanggal 21 nggak ada, pulang lagi. Tanggal 22 dilihat nggak ada, terus setiap hari sampai tanggal 20 Maret. Kita sudah bayar tapi belum ada kepastian kapan bisa keluar. Hanya bisa menunggu. Saya pun gitu, saya bayar dari tanggal 20 harapannya bisa kalau masuk ke Gaza cepet gitu. Tapi rupanya sampai tanggal 20 Maret nama belum keluar juga saya. Akhirnya karena visa habis, mau nggak mau saya harus pulang ke Indonesia. Yang di Gaza masih tanggal 20, udah 1 bulan, hari ke-31 lihat belum ada, 32 lihat nggak ada, sampailah di tanggal 25 Maret. Jadi kurang lebih bolak-balik ke perbatasan syekh kita itu 35 hari. Pada malam ke-35 baru dilihat namanya sudah keluar. Dia berangkat, dia pulang ke rumah, kemas barang, tidur di perbatasan sampai pagi. Paginya ada bis datang, kemudian nama-nama yang tadi ada di list itu masuk ke dalam bis. Perjalanan dari Rafah ke Kairo kurang lebih 12 jam. Jadi di tengah-tengah perjalanan itulah beliau ngabarin kita dan kita siapkan langsung tiket ke Indonesia. Jadi dari perbatasan diantar ke bandara. Jadi dari bandara baru diterbangkan ke Indonesia. Bahkan untuk itu pun kita harus bayar. Jadi Masya Allah ya, jadi kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Hari kemarin itu ditemukan dalam video salah seorang supir truk itu puluhan karung tepung dibuang di wilayah Negev. Negev itu satu wilayah yang sudah terjajah di tepi barat. Padahal expirednya itu bulan 10 tahun 2025, masih panjang, tapi dibuang di tong sampah pada saat saudara-saudara kita di Gaza kelaparan. Jadi kalau hari ini kita donasi 100.000, dapat apa di sana? Ya mungkin nggak terlalu berpengaruh, tapi setidaknya Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa kita lakukan, itu yang bisa kita perjuangkan untuk menyelamatkan saudara-saudara kita di sana. Tidak akan menyelesaikan semua masalah, tapi dalam kaidah usul fikih disebutkan ma la yudraku kulluhu la yutraku juluhu. Yang tidak bisa kita lakukan secara sempurna maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Apa yang kita bisa buat? Share berita, menyuarakan, mengabarkan kepada anak-anak kita, mendonasikan, bahkan seperti ini memfasilitasi tempat agar umat tahu bagaimana dan apa yang terjadi di Gaza misalnya, itu juga bagian dari perjuangan. Sisanya nanti kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait kondisi atau apapun itu yang masih mengganjal mungkin dari Bapak Ibu sekalian, kami persilakan. Demikian materi dari beliau Ustaz Simpan Korsatid, walaupun sedikit menambahkan kepada kita bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Palestina, ya. Kemudian kaitannya dengan kita yang berada di sini, bagaimana seharusnya kita bersikap, ya. Dimulai dari diri sendiri, kemudian bagaimana kita bersosial kepada sesama kita, saudara kita, tetangga kita, ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita.
bagaimana kita harus berusaha untuk menjalin persatuan apapun itu bentuknya, bagaimanapun itu bentuknya. Kemudian mengesampingkan, menyingkirkan hal-hal yang bisa merusak persatuan tersebut, termasuk misalkan dari komunikasinya yang jelek, ataupun mungkin ada permasalahan-permasalahan kecil yang bisa merusak persatuan, maka itu kita singkirkan. Demi apa? Demi menjalin sebuah persatuan yang semoga dengan persatuan tersebut mengangkat harga diri umat Islam, sehingga umat Islam ini menjadi umat yang berkualitas, bukan umat yang seperti yang digambarkan Rasulullah SAW sebagai buih di lautan yang kelihatannya buih itu banyak, tapi ketika buih-buih itu menabrak batu karang, justru buihnya yang hilang. Bukan batu karangnya yang kalah, tapi buihnya yang hilang. Begitu. Mari kita introspeksi, kita muhasabah, kita lihat pada diri kita pribadi untuk mengkoreksi diri kita sendiri. Kemudian harapannya ke depannya bisa menjadi bibit-bibit motivasi untuk mempersatukan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang sesama muslim, walaupun itu beda pendapat, beda pilihan, beda mazhab, beda organisasi, ataupun perbedaan yang lainnya. Begitu. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Bapak Ibu sekalian berupa pertanyaan ataupun pertanyaan atau ajang diskusi. Monggo, saya persilahkan. 2 orang atau 3 orang dulu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari tim Aja, Ustaz Rosadi dan tim telah hadir di Rumah Satu. Seperti kita ketahui, di berita itu kan sangat miris ya, di 70 orang atau 70 ribu bayi dan anak-anak itu terancam kelaparan. Nah, bagaimana mereka atau para orang tuanya itu memenuhi kebutuhan terutama untuk susu atau makanan, ya. Kemudian kondisi fasilitas kesehatan, beberapa kali juga Zionis Israel ini menyerbu atau membombardir rumah sakit yang beroperasi. Apakah fasilitas kesehatan masih tersedia, kemudian suplai obat-obatan itu memadai atau tidak? Jadi, mungkin itu pertanyaan saya. Masya Allah ya memang kondisi sampai hari ini seperti itu. Pertama terkait dengan bagaimana para ibu memenuhi kebutuhan nutrisi untuk anak-anaknya. Ya tidak bisa memenuhi. Pertama ketika mereka itu tinggal, jadi kan wilayah Gaza hari ini kalau kita lihat itu dari seluruh wilayah Gaza, mulai dari utara, tengah, dan selatan, itu ada beberapa wilayah yang hancurnya total. Seperti Rafah itu 100% sudah hancur. Kemudian Deir Balah itu di utara, 100% sudah hancur. Kemudian Bet Lahia, kalau Deir Balah tadi masih di atasnya Rafah ya. Kalau yang di atas itu Bet Lahia, Bet Hanun, itu perbatasan utara, itu juga 100% sudah hancur. Ada beberapa kota yang masih tidak 100% hancurnya. Ada yang 70%, ada yang 60%, ada yang 30%. Di antaranya satu Bet Lahia. Tadi Dirul Balah itu termasuk yang tidak banyak yang hancur, termasuk juga Nusairat, termasuk juga Gaza City, Khan Yunis bagian. Nah, secara wilayah Bapak Ibu, saya kasih gambaran dulu ya bagaimana kondisi Gaza itu. Orang-orang yang sejak awal memang tinggal di Gaza itu disebut mereka kenal dengan Ghazawi. Ghazawi ini orang-orang Gaza asli. Karena memang banyak dari orang penduduk Gaza hari ini adalah para pendatang yang mereka terusir ketika peristiwa Nakbah.
1948 terusir pindah ke Gaza, padahal sebelumnya misalnya tinggal di wilayah-wilayah di luar Gaza. Nah, Ghazawi ini cenderung punya kebun dan rumah yang lebih banyak, maksudnya lebih banyak uang daripada para pendatang. Kenapa? Karena mereka punya satu lahan luas yang sebagian mungkin mereka jual atau masih produktif. Makanya Dirul Balah, dari namanya seperti namanya Balah itu namanya sebutan untuk kurma. Jadi Dirul Balah itu perkebunan kurma. Itu rumahnya berbeda dengan rumah-rumah yang atau apartemen-apartemen yang hancur yang kita saksikan di video-video itu. Rumah-rumah yang di kota-kota lain seperti Rafah, Beit Lahia, Beit Hanun, itu seperti apartemen. Jadi satu sebidang tanah dibangun sekian puluh tingkat misalnya gitu. Nanti di masing-masing lantai itu dihuni oleh kadang satu keluarga, kadang beda keluarga. Itu contoh kalau para pendatang, mereka tinggal di satu apartemen, tanahnya satu, kemudian mereka bangun ke atas. Itu yang hancur kebanyakan adalah di Rafah, di Beit Lahia dan Beit Hanun seperti itu. Nah, kalau Dirul Balah itu posisi rumah-rumahnya itu seperti kalau Bapak Ibu tahu di Sumatera atau di Kalimantan wilayah transmigrasi. Jadi kan transmigrasi itu mereka dapat jatah tanah kebun 2 hektar plus pekarangan rumah 1/4 hektar ya. Nah, biasanya rumah di sana itu jarang-jarang karena 1/4 hektar ada satu rumah, nanti baru jarak berapa lama lagi ada rumah lagi 1/4 hektar yang kedua, dan seterusnya. Jadi jaraknya jarang-jarang. Nah, seperti itulah di Beit Lahia. Seperti itulah di Dirul Balah. Jadi rumahnya satu-satu, dan itu orang-orang kaya. Tapi kalau rakyat biasa, mereka bangun rumah ke atas. Artinya kita hari ini harus paham bahwa kondisi di Gaza ada satu wilayah yang 100% hancur, ada yang 70%, ada yang 60%, tergantung kondisi wilayahnya. Yang masih banyak bangunan berdiri hari ini adalah wilayah Nusairat contohnya. Jadi kita punya masjid di sana namanya Masjid Syuhada. Di wilayah Nusairat itu hampir seluruh masjid sudah hancur kecuali masjid yang kita bangun, Pak. Itu Masjid Syuhada 4 lantai. Tapi sekarang nggak bisa dimanfaatkan karena dari radiasi, kemudian serpihan-serpihan ledakan itu mengenai kaca-kaca masjid sehingga pecah-pecah. Tapi bangunannya masih utuh, 4 lantai, dan hari ini masih ada di Nusairat, di Jalan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, di Nusairat kita punya sumur. Jadi sumur itu menghasilkan bisa menampung 80.000 kubik yang kita distribusikan hampir setiap hari itu ke 100 rumah. Tapi sekitar setengah tahun yang lalu satu rudal menghantam sumur kita, mulai dari lantai 3 sampai tempat mesin penyedotan air itu hancur. Bahkan di situ ada satu relawan kita yang belum bisa dievakuasi sampai hari ini karena tepat di dekat sumur itu tempat parkirnya tank-tanknya Israel gitu, sehingga relawan nggak bisa mendekat sampai hari ini, Pak. Jadi bolong dari atas sebesar drum itu dari lantai 3 sampai lantai bawah, sehingga merusak ininya juga, merusak mesin pompanya gitu. Nah, ini kondisinya secara umum. Artinya terus listrik misalnya. Listrik itu sampai hari ini tidak ada satupun listrik kecuali yang mereka masih memanfaatkan solar panel. Jadi tenaga matahari. Dan ini akan sulit nanti kalau di musim dingin. Tenaganya pasti akan berkurang lagi. Kalau ditanya masih ada rumah sakit yang beroperasi apa enggak? Masih ada. Dengan segala keterbatasannya. Dia pertanyaan tadi ya, bagaimana ibu-ibu memenuhi kebutuhan anaknya? Nggak bisa. Makanya hari ini berbeda dengan 6 bulan yang lalu, video-video yang tersebar di internet. Kalau 6 bulan yang lalu itu kepala pecah, tangan putus, berdarah-darah gitu ya. Sekarang yang lebih banyak adalah anak-anak yang kering, kerontang, kurus karena kekurangan gizi, tinggal tulang dan lain sebagainya. Karena memang sudah sampai fase itu, di mana masih tidak semua bantuan bisa merata. Untuk daerah-daerah yang memang terjangkau, mereka bisa dapat makanan
nutrisi dan lain sebagainya, mereka bisa bertahan lebih lama dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang sulit dijangkau seperti Gaza Utara misalnya, itu sangat sulit dijangkau. Kemudian rumah sakit atau pengobatan seperti apa ya tadi, rumah sakit yang masih bisa berdiri dan beroperasi, mereka melakukan tindakan semampu mereka. Tentu banyak yang tidak tertolong, iya, karena peralatan yang sangat kurang gitu. Jadi dua itu Pak ya. Jawabannya singkatnya, untuk wilayah-wilayah yang masih terjangkau bantuan, mereka bisa bertahan lebih lama. Sedangkan untuk wilayah-wilayah yang tidak terjangkau, mereka bisa kita saksikan hari ini mati perlahan karena kelaparan. Bahkan misalnya air minum saja. Air minum itu hampir 100% untuk yang tidak punya sumur yang dalam sendiri, mereka suplai air itu dari luar Gaza. Pakai pipa gitu Pak. Semenjak perang kan pipa ditutup, itu di blokade, air nggak bisa masuk. Jadi akhirnya hari ini warga memanfaatkan sumur bor yang ada di rumahan itu yang rasanya asin rata-rata. Kemudian selain sumur bor yang rasanya asin yang mereka manfaatkan hari ini, ya tadi sisa-sisa air yang masih dari sumur-sumur yang masih bisa dimanfaatkan, dan itu tidak banyak. Air bersih saja sangat sulit, apalagi makanan, apalagi obat-obatan. Tentu di masing-masing kota di Gaza itu tidak semuanya rata satu nasib. Ada yang lebih parah, ada yang cenderung lebih bisa masuk suplai bantuan ke sana. Nah, markas kita di Gaza itu, markasnya Aqsa di Gaza itu di tengah, masuknya ke Gaza Tengah di Nusairat, yang cenderung masih ada beberapa bangunan yang masih bisa berdiri. Kemudian suplai juga masih sebagian masih bisa dibeli di sana, entah itu makanan, entah itu air yang dibeli sama relawan-relawan, sehingga relawan kita lebih banyak beroperasinya kalau nggak di Nusairat, di Khan Yunis. Kita tidak sampai ke Beit Lahia di utara atau Beit Hanun, atau bahkan tidak sampai ke Rafah. Ini Syahida yang sampai hari ini sama kita kan rumahnya sudah hancur. Jadi bahkan ketika mereka belum keluar, itu satu ledakan menghancurkan seluruh rumahnya, dan alhamdulillah keluarganya selamat. Ya hari ini mereka tinggalnya di tenda yang mereka bangun di samping rumah mereka yang sudah roboh gitu. Dan ini lagi-lagi jahatnya mafia perbatasan itu. Kemarin ada satu bantuan dari Qatar, itu shelter kita nyebutnya ya. Shelter itu rumah sementara yang bisa muat untuk satu keluarga. Di luar perang itu harganya $500. $500 itu sekarang ya sekitar 700 sampai 800 ribu Bu. Kemarin ketika shelter mau masuk dari Qatar, itu harus belinya di Mesir yang jual. Hari ini satu shelter yang tadinya $500 dijual $12.000. Berapa kali naik? Berapa kali lipat naiknya? Nah itulah kesempatan, kadang nggak semuanya juga orang-orang baik ya. Ada yang cari kesempatan dan lain sebagainya. Kondisinya tetap kita intinya adalah mengikhtiarkan sampai tetes sekemampuan kita seperti apa, Allah alam. Ini saya cerita sedikit Bu. Ketua perwakilan kita itu kan menikah dengan orang Semarang, tinggal di Semarang. Beliau ini mau mengeluarkan keluarganya dari Gaza. Akhirnya beliau membeli satu sebidang tanah di daerah Rawamangun. Saya menemani beliau, ketemu dengan saya yang punya tanah, kemudian kita coba nego harga. Setelah nego harga, akhirnya yang punya tanah mau dicicil selama 8 bulan, diangsur setiap bulan. Dan sama, ketika keluarganya di sana itu mentransfer uang ke sini, itu juga potongannya 30%. Jadi kalau transfernya 100 juta, yang diterima
syekh kita di sini tuh 70 juta gitu. Jadi sama-sama sulit. Intinya adalah kita mengikhtiarkan mana yang paling mungkin agar bantuan itu masuk. Jangan sampai justru kita hanya membayar pajak di perbatasan, tetapi kita tidak bisa memastikan bantuan bisa masuk ke dalam. Lebih baik kita belanja di dalam, walaupun mahal, kita masak sendiri, kemudian para korban yang ada di tenda itu langsung bisa menikmati masakan yang kita masak itu. Itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain. Yang lain? Silakan. Kalau ada pernah dengar apa mau diperjelas lagi informasinya? Silakan. Oke. Ya boleh. Aplikasi TikTok atau apa itu pada live itu bisa Orang Gaza ya, yang mereka bilang di Gaza. Nah, saya cerita sedikit tentang sinyal ya. Sinyal yang itu berasal dari apa namanya? Kalau di sini itu tower, itu udah nggak ada. Sinyal yang tersisa itu adalah dari jaringan, kalau di sini fiber ya. Jadi ada mungkin satu rumah yang mereka belum hancur, internetnya masih ada, mereka mendekat ke rumah itu untuk dapat sinyal. Yang pertama. Yang kedua, atau mereka langsung mendekat ke Rafah, karena di Rafah dekat dengan Mesir sehingga dia masih dapat sinyal dari negara sebelah gitu. Karena memang pernah saya alami juga ketika saya di Jordan, saya pakai saat pakai kartu, cuman sinyalnya tulisannya di situ Israel. Artinya waktu saya di Laut Merah waktu itu sinyalnya bukan dari negara Jordan, sinyalnya saya dapat dari negara Israel. Artinya memang di perbatasan itu kita bisa dapat sinyal dari negara sebelah. Tapi kalau di tengah udah nggak bisa sama sekali. Kalau di tengah-tengah Gaza udah nggak bisa sama sekali. Urusan yang live, sebagian memang betul. Artinya mereka yang dapat akses sinyal dan lain sebagainya, seperti para wartawan, mereka juga punya sinyal sendiri. Mereka live di sana, kemudian ketika pencairan sama tadi. Kenapa ya? Kenapa teman-teman yang meminta donasi langsung dari dalam itu mereka nggak terlalu peduli dengan pajak yang dikenakan saat pencairan dana? Karena menurut mereka ya udah, toh ini juga dana dari orang gitu ya, mau pajaknya berapa yang penting bisa ditarik dan bisa dimanfaatkan. Tapi apakah semuanya betul di Gaza? Saya nggak bisa menjamin satu semuanya. Saya nggak bisa menjamin, dan saya harus misalnya ibu misalnya mau konfirmasi, berarti teknisnya orang itu di screenshot ya, kirim ke saya harus konfirmasi ke tim yang ada di dalam sehingga mereka tahu gitu, karena banyak juga yang secara lokasi nggak di situ gitu, bisa jadi di tepi barat dan lain sebagainya. Oh alam bishawab. Jadi kalau saya katakan sebagian benar, sebagian nggak benar, ya memang seperti itu adanya. Tapi mana-mana yang benar, mana-mana yang nggak benar harus dicek satu-satu. Ibu kalau ada misalnya dapat live, screenshot, fotonya kirim saya. Misalnya gitu ya, saya konfirmasi ke tim yang ada di Gaza. Wallahu a'lam. Yang lain. Ada pertanyaan lagi dari Bapak ataupun Ibu tentang teman-teman saudara kita yang ada di Gaza, kondisinya bagaimana untuk saat ini? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau menambahkan tentang yang dulu terkait tadi, saya sempat lihat lem itu tentara. Mungkin itu tentara Zionis, tapi
ngaku-ngaku mujahid gitu. Jadi kan banyak yang donasi itu, nah, itu mungkin bisa untuk tipu-tipu apa gimana gitu. Nah, kita kan itu juga bisa tuh menyadap akun-akun yang pro Palestina. Iya, makanya tadi banyak model, banyak oknum. Kalau misalnya tadi mau didalami ya tadi saya harus tahu orangnya dan saya konfirmasi ke sana gitu. Karena bisa jadi benar, bisa jadi nggak benar, dan kita nggak harus cek satu-satu kan. Allah bisa. Gitu guys, untuk kaitannya dengan kegiatan di media sosial yang asalnya datangnya dari Gaza, baik itu dengan tampilan sebagai korban ataupun tampilan sebagai tentara IDF ataupun bahkan mungkin sebagai mujahidin, maka perlu kita telusuri, perlu kita pastikan itu benar atau tidaknya. Okay? Maka kita misalkan yang punya aplikasi TikTok ataupun aplikasi live streaming yang lainnya yang nonton itu, maka jangan sampai untuk terpancing. Okay? Di zaman sekarang ini kita semuanya, teman-teman yang di sini ataupun mungkin yang di sini semoga jangan, teman-teman yang ada di luar sana terlalu mudah untuk mendonasikan hartanya kepada orang-orang yang tidak jelas. Termasuk di TikTok itu, kita ini gampang mau jempol nge-like ngoten nggih. Terus nambah ngasih ngirim bunga ataupun kiriman yang semisal apa itu saya nggak paham nggih. Kayaknya gampang, tapi itu nek dikalikan berapa itu jadinya nggih duit nggih. Maka kita hati-hati. Yang lain kalau nggak ada mungkin dari saya Ustaz, dari saya langsung nih pengkot rata abot. Padahal enggak nih. Ini yang pertama, beberapa waktu yang lalu Presiden kita Prabowo Subianto itu kan punya program, punya wacana untuk bagaimana kita warga Indonesia atau pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan orang-orang Gaza, orang-orang Palestina untuk keluar dari negaranya. Kemudian yang kedua, beberapa waktu setelahnya itu ada himbauan, ada masukan dari beliau Ustadzuna Salim Ahmad Billah untuk lebih baik jangan mengeluarkan orang-orang Gaza dari negara asalnya. Nah, melihat paparan yang disampaikan oleh antum tadi, bagaimana kondisi Palestina, bagaimana kondisi Gaza, teman-teman kita di sana, kemudian ada upaya untuk mengeluarkan satu orang, dua orang masyayikh dari sana untuk datang ke Indonesia mencari bantuan ataupun memberikan ilmu-ilmu yang beliau semua itu miliki, karena masyayikh di sana itu masya Allah ada yang sarjana, ada yang bahkan dokter juga banyak, dan ilmu-ilmunya yang beliau punya itu semuanya juga bermanfaat bagi kita. Nah itu bagaimana sebenarnya sikap kita tuh harusnya seperti apa itu? Apakah baiknya untuk mengeluarkan teman-teman saudara-saudara kita yang dari Gaza, atau lebih baik jangan gitu? Berat ini ya, politik ini. Saya sampaikan dulu begini, yang pertama Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan yang pertama, tidak 100% orang di Gaza itu ahlul ilmi, itu yang pertama. Tidak semuanya ahlul ilmi. Ada juga munafiknya, ada juga mata-matanya, ada juga yang sekulernya gitu. Kenapa saya katakan tidak semua ahlul ilmi? Karena ketika saya melihat jenis atau macam-macam karakter orang yang ikut antri di travelnya Mesir untuk mengeluarkan saudara-saudara itu macam-macam. Ada yang nggak berjilbab, ada yang merokok, ada segala macam. Intinya adalah berarti tidak semuanya pikoh dalam agama. Wajar kalau misalnya mereka mau mengeluarkan untuk mengamankan. Artinya mereka punya harta, mereka mau keluarganya selamat, dikeluarkan ke Mesir atau ke negara lain, itu wajar. Karena tidak semuanya bermental pejuang di sana. Yang kedua,
mungkin saya akan selipkan dengan satu pertanyaan yang saya nggak tahu nanti ada yang tanya ini atau enggak. Kenapa akhir-akhir ini tidak terlihat serangan balasan dari para pejuang Palestina? Beda dengan dulu awal-awal, dikit-dikit ada serangan balasan, dikit-dikit ada tank yang meledak gitu ya. Sekarang hampir nggak ada. Bahkan jubirnya muncul seperti kalau dulu ada Abu Ubaidah itu, nggak kelihatan lagi sekarang. Kemana? Ada apa dan seterusnya. Ini apa namanya? Faktornya banyak. Saya kasih contoh. Semenjak perang di bulan Oktober itu sampai sekarang, banyak sekali komandan-komandan dari para pejuang Gaza yang syahid. Sehingga tentu harus ada restrukturisasi. Setelah ada restrukturisasi, tentu masing-masing pemimpin dan komandan itu kan punya kebijakan yang juga berbeda-beda. Itu yang pertama. Untuk merubah struktur dan membuat strategi baru itu bukan perkara yang mudah. Itu butuh waktu yang lama. Faktor kedua, dulu sebelum saya analisa itu sebelum adanya gencatan senjata. Sebelum ada gencatan senjata, itu para masyarakat sipil itu memang dilokalisasikan satu wilayah saja, sisanya zona perang. Sehingga dengan leluasa para pejuang Gaza ini mereka bisa meluncurkan roket-roketnya ke Israel, atau tank-tank yang masuk ke dalam kota itu bisa diserang dalam jarak dekat, perang jarak dekat gitu. Jadi tiba-tiba keluar dari lubang, mengeluarkan rudal, tank meledak. Itu dulu, Bu. Tahu ibu sekalian. Nah, sekarang kondisinya berbeda. Setelah gencatan senjata, warga pulang semua ke rumahnya. Jadi kemarin Bapak Ibu lihat berbondong-bondong dari Rafah itu berjalan ke utara itu ya. Ada yang lewat laut, ada yang lewat jalan utamanya Gaza itu. Jadi mereka udah pulang ke wilayahnya masing-masing, dan di situ psikologinya bermain. Artinya begini, ketika misalnya sekarang ini wilayahnya sudah penuh warga, kemudian kalau seandainya ada tiba-tiba lubang terbuka, kemudian keluar pasukan pejuang Gaza melemparkan rudalnya ke Israel, maka Israel tentu akan membombardir satu wilayah itu habis. Dan di situ masih banyak sipil semua masalahnya. Dan itu jadi pertimbangan. Bahkan warga sendiri yang minta kepada para pejuang itu jangan ngerudalnya dari sini, berarti. Kan udah setahun lebih, Bu, capek ya, manusiawi, Bu ya. Capek, lapar, lelah, letih segala macam. Artinya jangan dari sini deh, kalau bahasa kita ya. Nanti kalau kamu ngerudal dari sini, kita semuanya kena. Akhirnya kan mikir-mikir lagi. Harus cari tempat yang memang bersih dari orang. Ditambah lagi, kalau dulu tank-tank itu masuk ke dalam perjalanan ke tengah-tengah pemukiman masyarakat, hari ini tank hanya berjaga-jaga di perbatasan. Hanya berjaga-jaga di perbatasan sehingga pasukan agak sulit kalau perang jarak dekat. Bisanya perang jarak jauh pakai rudal. Sedangkan rudal sekali lagi tadi untuk mengeluarkannya harus tempat-tempat tertentu yang steril. Nah, itulah beberapa analisa yang teman-teman di relawan di sana itu sampaikan, kenapa hari ini cenderung tidak ada perlawanan. Karena sulit, baik secara keorganisasian, yang kedua secara wilayah perang yang hari ini warga justru sudah banyak pulang lagi ke daerahnya masing-masing. Lalu bagaimana ide mengeluarkan orang-orang Gaza itu dari Gaza? Jadi kalau saya lihat, memang target utamanya kan itu, mengosongkan Gaza, kemudian mengambil alih 100% wilayah Palestina. Sedangkan satu-satunya wilayah yang masih menjadi benteng pertahanan terakhir untuk Al-Aqsa itu ya Gaza. Saya contohkan,
wilayah Palestina itu hampir seluruhnya sudah di dalam wilayah jajahan Israel. Hatta istana presiden Palestina sekalipun. Hari ini kan presidennya adanya di Ramallah. Itu presiden boneka lah kalau boleh saya katakan. Karena kalau antum ngobrol sama orang Gaza, mereka nyebut Mahmud Abbas itu ya dengan ungkapan-ungkapan yang jelek lah gitu ya. Karena dia presiden tinggal di wilayah Ramallah, itu tepi barat yang secara de facto-nya itu di bawah wilayah kekuasaan Israel. Masa presiden kalau ada yang mau keluar negeri dia izin sama Israel? Kan lucu, memang gak ada kekuatannya. Dan seluruh wilayah tepi barat itu rakyat sipil, mereka gak bersenjata. Sehingga Bapak Ibu bisa saksikan perbedaan antara perangnya Gaza dengan kerusuhan di tepi barat. Kalau misalnya ada kerusuhan di Hebron gitu ya, itu ya pasti ada rakyat sedang jaga sipil Palestina sedang jaga warung, dipukulin pakai senjata misalnya. Ya itu tepi barat karena sipil dan mereka nggak bersenjata, diserang sama militernya Israel. Tapi kalau di Gaza nggak ada cerita gitu. Kalau di Gaza perangnya antar rudal atau tadi ledak-ledakan. Nggak ada, mereka sangat jarang kelihatan ada tentara Israel di Gaza. Mereka turun dengan perang face to face, sangat jarang sekali. Yang ada seperti itu di tepi barat. Artinya bahwa hari ini kalau mau mengharapkan siapa yang bisa mempertahankan Al-Aqsa, ya cuma ke Gaza. Kalau ke tepi barat nggak mungkin karena mereka sipil semua. Kalau ke Ramallah, ke presidennya Palestina hari ini yang diakui oleh PBB misalnya, Mahmud Abbas, nggak mungkin juga karena dia berada di bawah kendalinya Israel. Satu-satunya yang bisa diandalkan hari ini ya Gaza. Kalau seandainya Gaza dikosongkan, maka nggak ada lagi benteng pertahanan terakhir untuk pertahanan Al-Aqsa. Makanya wallahu alam apa rencana Allah untuk para pejuang Gaza ini. Entah lewat siapa nanti bantuan itu datang, entah lewat siapa dimenangkan. Apakah bisa jadi memang habis betul, habis semuanya para pejuang Gaza, dan Allah munculkan pejuang baru untuk perang akhir zaman, atau memang dari mereka nanti pejuang akhir zaman itu muncul. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas bahwa Syam akan menjadi medan tempur terakhir kaum muslimin di akhir zaman itu iya. Tapi kapan waktunya wallahu a'lam bishawab. Apakah setelah ini? Nggak tahu juga kita. Tapi makanya apakah nanti akan habis dulu baru diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaum yang baru? Bahwa bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi dari tangan mereka. Intinya apakah nanti mereka harus keluar atau tidak, kita harus duduk saja dengan rencana Allah gitu. Yang penting kita tetap berada di dalam barisan orang-orang yang senantiasa menyuarakan perjuangan kaum muslimin. Itu saja poinnya, Pak. Kalau misalnya nanti ternyata dari hasil runding dunia bahwa seluruh penduduk Gaza harus keluar, mau nggak mau, kalau nggak habis-habisan, seluruh dunia menghabisi misalnya, ya mungkin itu Allah salah satu rencana Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka tetap bertahan di dalam melawan, itu juga kita anggap itu rencana Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita berada di pihak yang mana gitu. Jangan mencaci, jangan mencibir karena kita nggak tahu realitas di sana seperti apa. Yang penting kita support aja. Ada satu cerita ini sebenarnya disampaikan oleh ahli hikmah untuk bagaimana kita bersikap dengan takdir. Judul ceritanya Al-Khairu Khiratullah, bahwa keputusan Allah itu pasti yang terbaik. Selalu ditanamkan itu husnuzon dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang raja. Raja ini raja yang bijak. Dia itu punya hobi berburu. Kemudian dia punya satu penasehat yang kalau ditanya apapun sama raja, jawabannya adalah al-khairu khiratullah. Keputusan Allah itu yang terbaik. Apapun pertanyaan, mau raja itu akhirnya sukses, dapat rezeki, dapat harta yang melimpah, rampasan perang, jawabannya al-khairu khiratullah. Atau raja itu sedang kena bencana dan musibah, jawabannya al-khairu khiratullah. Suatu ketika raja ini putus, tangannya kepotong tangannya dan hilang. Kemudian dia tanya kepada penasehatnya, apa pendapatmu tentang tangan saya yang putus ini? Kata penasehatnya, al-khairu khiratullah.
Itu keputusan Allah dan itu yang terbaik. Raja marah, dipenjara ini penasihatnya, Bu. Raja ngangkat penasihat baru. Dengan penasihat baru itu dia berburu ke satu hutan bersama beberapa pasukan prajuritnya. Di tengah hutan dia ketemu dengan para penyembah berhala yang sedang melakukan satu pesta persembahan kepada berhalanya. Sehingga semua pasukan raja ditangkap. Semuanya ditangkap, kemudian satu persatu dibunuh pasukan raja ini oleh kaum itu, termasuk juga penasehatnya. Giliran raja sekarang mau dibunuh. Setelah cek fisik, rupanya fisiknya ada yang terpotong, kayak kurban mungkin ya. Oh, berarti Allah nggak nerima nih kalau cacat. Atau dia juga punya asumsi seperti itu. Nih Tuhan kita nggak akan nerima kalau kita korbankan si raja ini karena dia cacat gitu. Hanya dilepaskan. Di situ dia berpikir, oh betul, berarti al-khairu minallah. Dia sampai ke istana, dia datang ke penjara, dia ketemu dengan penasehatnya. Saya baru paham makna dari al-khairu minallah. Karena semua prajurit yang saya bawa dibunuh untuk ritual sebuah kaum. Saya karena terputus tangannya, dianggap cacat sehingga saya dilepaskan. Kata raja, saya sudah mendapatkan makna al-khairu minallah. Sekarang kamu di penjara, sudah dapat belum al-khairu minallah itu? Kata penasihatnya, sudah. Kalau saya nggak di penjara, saya ikut raja ke hutan, saya dibunuh juga katanya. Saya di dalam penjara ini karena keputusan Allah dan ini yang terbaik. Nah ini cerita ini saya yakin nggak sahih, tetapi ini menjadi pelajaran dari para ulama bagaimana kita menyikapi takdir. Baik, buruk, kalau kita husnudzon dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala pasti itu yang terbaik. Termasuk Gaza hari ini, entah itu nanti keluar semua, entah itu meninggal semua, entah itu nanti bahkan muncul para pejuang-pejuang baru di Gaza, al-khairu minallah. Gitu ya, Allah Rasul. Apakah ada yang mau disampaikan lagi dari Bapak ataupun Ibu? Mau bertanya ataupun menyampaikan sesuatu yang mau disampaikan? Tidak ada? Kosong. Sambung ngantuk. Oh, satu lagi. Itu. Dari Gaza keluar dulu dari dunia menuju keluar Hijrah dulu gitu ya. Tentu ini kan begini tuh ya. Rasulullah hijrah ke Madinah itu selain pertama karena itu nubuah, yang kedua Madinah ini kan satu tempat yang ahli kitab itu ada di situ. Karena memang Mekah dan Madinah bedanya, kalau Mekah itu memang para penyembah berhala, tidak ada ahli kitab di Mekah, adanya di Madinah, di Yasrib waktu itu namanya. Sehingga cenderung lebih bisa diterima di Madinah daripada di Mekah. Yang kedua, memang di situ Rasulullah ketika hijrah ke Madinah itu orang-orang yang masuk Islam itu belum beragama. Artinya secara geopolitik Madinah sangat mensupport itu. Nah, hari ini kalau misalnya kita lihat hijrah dari Gaza, melihat politik internasional hari ini ya. Dulu kan politik dunia dibagi jadi dua saja. Wilayah timur dikuasai oleh Persia, wilayah barat dikuasai oleh Romawi. Nah, Arab ini wilayah kosong ini. Wilayah kosong dari wilayah kekuasaan. Tidak ada negara imperium Persia maupun Romawi yang melirik Jazirah Arab. Tetapi Arab lebih cenderung kepada Persia. Kenapa? Karena Persia ini kan dulu sebagai simbol dari negara tanpa Tuhan, Persia. Sedangkan Romawi simbol sebagai negara bertuhan, karena di situ ahli kitab. Orang-orang Nasrani itu di Romawi, Persia tidak. Mereka menyembah berhala. Nah,
Arab ini sebenarnya secara keyakinan lebih cenderung kepada Persia karena sama-sama punya berhala. Tetapi secara wilayah, Arab ini wilayah kosong, terbebas dari pengaruh politik timur dan barat. Itu kalau secara politik dunia saat ini. Nah, hari ini mana kira-kira negara yang terbebas dari pengaruh Cina dan Amerika? Kalau ibaratnya sekarang dua raksasa ekonomi ya, Cina dan Rusia, atau di luar pengaruh PBB. Mana ada negara yang bebas dari itu? Semuanya berada di bawah kaki tangannya. Negara tetangga pun hari ini kan idenya kemarin di mana? Dipindahkan ke Sina. Sina padang pasir kosong di bawah kekuasaan Mesir itu. Jadi tarik ulurnya juga masih ke sana. Kalau pertanyaannya mungkin atau tidak? Kalau kemungkinan bisa jadi mungkin, tapi apakah itu keputusan yang tepat untuk keluar semua dari Gaza untuk menyusun strategi untuk kembali mengambil Gaza? Kayaknya berat. Tapi saya bukan yang ahli dalam menganalisa sampai sejauh sana. Wallahu alam jawabannya. Karena kan kata Nabi lah hijrah badal fatih walakin al-jihad wa niyah. Setelah Fatul Mekah itu nggak ada hijrah lagi istilahnya. Yang ada itu melawan. La hijrah badal fatih walakin al-jihad wa niyah. Setelah peristiwa hijrahnya Nabi ke Madinah, tidak ada istilah hijrah lagi. Hijrah dalam arti mencari tempat baru untuk mengembangkan, tetapi yang ada adalah perlawanan. Itu jihad dalam istilah ini. Allah lebih soal. Ada lagi? Mungkin boleh. Ada yang lain? Kami persilakan. Sampai jam berapa, Ustaz? Cukup jam 11. Dari pemaparan beliau awal sampai tadi kita berdiskusi, tanya jawab dan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kondisi Palestina pada hari ini. Semoga kita semuanya, kalau sami Bapak dan Ibu, bisa tergugah. Tergugah artinya sadar bahwasanya teman-teman kita di sana ternyata masih butuh banyak bantuan, banyak sekali. Karena apa yang sudah kita kumpulkan pada sampai hari ini pun ternyata masih dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di sana. Dengan adanya hal-hal yang memang mungkin bisa kita katakan untuk menyulitkan umat Islam yang ada di sana, baik yang mau masukkan bantuan ataupun yang mau menerima bantuan. Jadi semoga dari apa yang beliau sampaikan kita semuanya tergugah untuk tetap semangat untuk saling mengingatkan satu sama lain, untuk tetap membantu. Kalaupun bisa dengan doa, kita sampaikan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam-malam sepertiga malam terakhir ataupun di doa di waktu-waktu mustajab. Kalaupun bisa dengan harta, maka dengan harta kita. Kalaupun hanya dengan jari, mari kita sampaikan informasi tentang saudara kita di Palestina dengan jari-jari kita melalui media-media sosial yang kita miliki. Kemudian selain kita terbuka, semoga kita juga tersadar bahwasanya kita perlu juga untuk mendidik diri kita pribadi dan anak-anak kita, generasi masa depan, untuk mempersiapkan anak-anak kita ataupun generasi kita di masa yang akan datang untuk menyambut hari-hari akhir. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah istilahnya, kalau saya minjem kalimatnya Ustaz Felixio itu, kalau kita mau dengar cerita Pak nonton film itu deg-degan karena belum tahu hasil akhirnya siapa yang menang gitu. Nek sing menang lakonnya biasanya nggih, tapi belum pasti juga. Kadang ada yang dipotong di tengah, lakonnya belum pasti menang.
Tapi kalau kita dengar cerita tentang umat Islam, tentang Islam tuh nggak asik gitu loh. Karena sudah ada bocoran dari Allah SWT, karena apa? Umat Islam pasti menang. Sebuah pasukan yang bisa menangkan peperangan itu pasti pasukan yang terdidik, terlatih, banyak pengalaman, punya strategi yang baik. Nah, untuk menjadikan mereka itu adalah orang yang terdidik, terlatih, punya strategi yang baik, pengalaman yang banyak, maka kita juga harus mempersiapkan generasi-generasi kita dari sekarang. Ya, siapa tahu dari keturunan kita bisa menjadi ada yang satu mewakili pasukan kita nanti, pasukan umat Islam kita nanti di peperangan akhir ini. Siapa tahu. Maka kita persiapkan dari sekarang, mulai dari diri kita sendiri, kita perbaiki apa yang masih kurang dari ibadah kita, dari sumbangsi kita, andil kita untuk Islam ini, kemudian keluarga kita, kemudian menyebar ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitu. Kalau ada salahnya kami dari dari pembawa acara kami mohon maaf sebesar-besarnya. Aku asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakin sebelum saya tutup, nanti kalau dari Bapak dan Ibu sekalian masih kalau ada yang mau menitipkan sesuatu bisa langsung ke timnya Ustaz Imron, okay? Boleh di belakang layar ataupun di depan layar, monggo. Ngoten nggih. Dari saya, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.